Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas dan kawan-kawan diundang Abu Jahil untuk acara makan-makan. Tentu saja undangan Abu Jahil ini ada maksud tersembunyi di baliknya, yaitu ia ingin mengerjai Abu Nawas supaya ditertawakan di hadapan kawan-kawannya. Abu Nawas yang tak menaruh rasa curiga sedikit pun langsung bergegas menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, ia melihat orang-orang sudah berkumpul di depan meja makan. "Wahai Abu Nawas, silahkan masuk, duduklah bersama kami," kata Abu Jahil menyambutnya. "Berhubung kita semua sudah berkumpul, kini waktunya kita makan-makan," tutur Abu Jahil. Ia pun lalu masuk ke dalam untuk mengambil hidangan dan membagikannya. Tiap orang mendapat jatah satu ayam panggang. Namun ketika giliran Abu Nawas, ayam panggang tersebut telah habis. Ia hanya mendapatkan telurnya saja. Tentunya hal ini sudah Abu Jahil rencanakan sebelumnya. Meski demikian, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa kecewanya. Dengan sabarnya ia berkata, "Terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung justru dia yang lagi kena sial." Sambil tertawa, Abu Jahil meledeknya. "Benar Abu Nawas, karena ternyata telur ayam lebih nikmat daripada daging itu sendiri." Mendengar itu, kawan-kawan Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Keusilan Abu Jahil tak berhenti sampai di situ. Ia punya rencana lain yang lebih berbahaya. Ia ingin membuat Abu Nawas celaka. Ketika acara makan-makan selesai, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, maukah kau membetulkan atap rumahku? Aku akan memberikan upah yang banyak." Abu Nawas membalas, "Aku mau saja, tapi uangnya harus aku terima dulu." "Jangan khawatir Abu Nawas, ini 10 dinar buatmu," balas Abu Jahil sambil menyodorkan uangnya. Setelah menerima upah tersebut, tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera naik ke atap rumah. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya masih duduk di depan meja makan. "Hei Abu Jahil, tumben sekali kau beri upah yang begitu banyak," tanya kawannya. "Itu hanya untuk memancing Abu Nawas supaya dia mau melakukan apa yang aku perintahkan. Di atap rumahku sudah aku olesi minyak. Tidak lama lagi dia pasti akan jatuh terpeleset. Dan ini pasti akan menjadi tontonan yang menggelikan," kata Abu Jahil memberitahu. Apa yang direncanakan Abu Jahil ternyata menjadi kenyataan. Abu Nawas yang tidak mengetahui atapnya licin membuatnya terpeleset dan jatuh. Tapi jatuhnya Abu Nawas ini menerobos genting yang berada tepat di atas Abu Jahil duduk, sehingga tubuh Abu Nawas menimpa Abu Jahil. Abu Nawas tidak terluka karena tubuhnya tertopang oleh tubuh Abu Jahil. Justru Abu Jahillah yang malah terluka. Lehernya patah akibat tertindih tubuh Abu Nawas. "Aduh, sakit sekali. Tolong bawa aku ke tabib," rintih Abu Jahil kesakitan. Melihat kondisi Abu Jahil, Abu Nawas berkata kepadanya, "Kau lihat sendiri kan Abu Jahil? Sesuai dengan perkataanku, terkadang orang yang terkena sial justru dia dalam keberuntungan. Sedangkan orang yang mengira dirinya beruntung justru dia yang lagi kena sial." Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pada mulanya, kaum Nabi Lut adalah kaum yang taat kepada Allah. Mereka adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan. Semangat kebersamaan dan gotong royong selalu mereka terapkan ketika mengerjakan sesuatu.
Mereka termasuk kaum yang diberi banyak kelebihan. Di antaranya adalah suka bergotong royong dan bersatu padu. Mereka biasa pergi kerja bersama-sama, meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Rupanya iblis tidak menyukai hal itu. Berbagai upaya telah dilakukan iblis dan anak buahnya untuk merusak tatanan kaum Nabi Lut. Di antaranya adalah mengadu domba, agar mereka menjadi terpecah belah dan saling bermusuhan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Sangat susah menyesatkan kaum yang menyukai persatuan. Tapi bukan iblis namanya bila menyerah begitu saja. Ia pun kemudian menggunakan cara lain. Setiap kaum Nabi Lut pulang kerja, maka iblis merusak dan menghancurkan hasil pekerjaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya kaum Nabi Lut bertanya-tanya tentang siapa yang merusak hasil pekerjaan mereka. Iblis melakukan perbuatan ini bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang, yang membuat kaum Nabi Lut merasa geram. Tujuan iblis hanya satu, agar kaum Nabi Lut saling menyalahkan satu sama lain. Dengan begitu persatuan mereka akan terpecah belah. Namun ternyata usahanya juga tak berhasil. Kaum Nabi Lut tetap kompak, mereka tidak saling menyalahkan. Bahkan mereka bersepakat akan bersama-sama menyelidiki siapa sebenarnya pelaku aksi pengerusakan. Menyadari usahanya kembali menemui kegagalan, iblis menggunakan cara yang berbeda. Pada hari selanjutnya, iblis menyamar sebagai pemuda yang manis dan tampan. Ketika kaum Nabi Lut pergi bekerja, iblis mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya lah pelaku pengerusakan. Mengetahui bahwa pemuda manis pelakunya, mereka langsung menangkapnya. Setelah diinterogasi, pemuda manis itu mengakui perbuatannya. Akhirnya mereka sepakat akan memberikan hukuman mati kepada pemuda manis jelmaan iblis itu. Sampai di sini rencana iblis berjalan lancar. Sebelum dihukum mati, mereka mengurungnya terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pemuda manis itu, siapa orang tua dan keluarganya, dari mana asalnya, dan apa motif di belakang pengerusakannya. Ketika si pemuda manis mendekam di penjara, ia dijaga secara bergiliran. Hingga waktu menunjukkan tengah malam, pemuda manis jelmaan iblis itu berakting pura-pura menangis sesenggukan. Sang penjaga pun menjadi kasihan dan bertanya, "Kenapa kau menangis?" Pemuda manis itu menjawab, "Ayahku selalu memelukku saat aku mau tidur." Rupanya si penjaga merasa tidak tega. "Ya sudah, sini aku peluk," kata si penjaga. Ketika berada dalam pelukannya, anak manis jelmaan iblis itu melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu orang tersebut. Ia melakukannya terus-menerus hingga syahwat orang itu menggelora. Si penjaga telah terpancing dengan nafsu iblis. Anak manis jelmaan iblis itu kemudian mengajarkan kepada orang itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peradaban manusia, yaitu perbuatan sodomi. Malam itulah terjadi sodomi pertama kali dalam sejarah manusia. Pagi harinya, ketika terbangun, anak muda jelmaan iblis itu sudah tidak ada. Si penjaga pun menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan si pemuda sambil mencontohkannya. Teman-temannya menjadi sangat penasaran dan kemudian ingin mencoba melakukannya. Akhirnya hari demi hari kerusakan moral menyebar kemana-mana dan menjadi kebiasaan masyarakat. Iblis adalah yang pertama kali mencontohkannya, lalu diteruskan oleh orang-orang yang menggaulinya. Rupanya rencana iblis tidak sampai di situ. Ada agenda jahat lain yang harus diwujudkan. Kemudian iblis menjelma menjadi seorang wanita. Ia lalu datang mengompori kaum perempuan dengan mengatakan,
Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi. Para wanita kaum Nabi Lut membalas, "Iya, kami sudah mengetahuinya." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita itu, yaitu perbuatan seks sesama perempuan, di mana sekarang disebut sebagai lesbian. Akhirnya para wanita pun sudah tidak membutuhkan kaum laki-laki. Begitu juga dengan kaum laki-lakinya. Ketika perbuatan menjijikan itu sudah merajalela, mereka sudah tanpa rasa malu melakukannya secara terang-terangan. Bahkan apabila ada musafir dari kota lain, mereka rampok dan tega memperkosanya. Laki-laki memperkosa laki-laki, wanita memperkosa wanita. Benar-benar kerusakan moral yang parah. Begitulah tipu daya iblis ketika ia tak mampu memecah belah mereka. Iblis lalu menghancurkannya dengan moral yang bejat. Maka diutuslah Nabi Lut oleh Allah untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Lut membimbing dan menyadarkan mereka, namun hanya segelintir saja yang sadar. Sedang sebagian besar mereka tetap membangkang, bahkan tambah tak bermoral. Padahal Nabi Lut sudah memperingatkan bahwa azab akan menimpa mereka apabila masih saja melakukan perbuatan seks menyimpang. Akan tetapi mereka malah menantangnya dan tak peduli dengan peringatan tersebut. Karena sudah tak bisa disadarkan, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar secepatnya mereka semua diazab. Nabi Lut khawatir perilaku menjijikan mereka akan menular kepada kaum lainnya. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Maka dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang juga diutus kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Dalam kesempatan pertemuan itu, Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab atas kaum Sodom supaya ditunda, kalau-kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Lut, serta bertobat dari perbuatannya. Dan juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya, yaitu Nabi Lut, diselamatkan dari azab yang akan diturunkan atas kaum Sodom. Permintaan tersebut diterima oleh ketiga malaikat dan dijamin bahwa Nabi Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Kemudian berangkatlah mereka menuju kaum Sodom. Mereka menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan menawan. Ketika hendak memasuki gerbang kota, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan anak Nabi Lut. "Aku ingin bertamu ke rumah ayahmu," kata malaikat. Putri Nabi Lut menjadi kaget mendengar keinginan ketiga tamu asing itu. "Kalian jangan masuk ke kota ini dulu. Aku akan beritahu kepada ayahku," balas putri Nabi Lut. Maka ia pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ayahnya, yaitu Nabi Lut. Di hadapan sang ayah, putrinya itu memberitahu bahwa ada 3 tamu asing yang ingin bertamu ke rumahnya. Mereka adalah 3 pemuda yang berparas tampan dan menawan. Mendengar kabar tersebut, Nabi Lut kebingungan dan khawatir. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kalau mereka sampai bertamu ke rumahnya, kaum laki-laki penduduk Sodom akan beramai-ramai memperkosanya. Apalagi ketiga tamunya itu adalah pemuda-pemuda berparas tampan. Akhirnya Nabi Lut pun pasrah kepada Allah. Ia lalu menyuruh kedua putrinya untuk mengantarkan ketiga tamu tersebut ke rumahnya, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan anak-anaknya agar merahasiakan kehadiran ketiga tamunya itu. Kedua putrinya mematuhi perkataan ayahnya, tapi beda dengan istri Nabi Lut. Diam-diam ia menemui penduduk Sodom dan memberitahukan kepada mereka
bahwa ada 3 tamu pemuda tampan di rumahnya. Mendengar itu, kaum laki-laki penduduk Sodom langsung berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka dengan beringas memaksa agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya tersebut. Namun Nabi Lut menolaknya dan menyuruh mereka untuk jangan mengganggunya. Mendapat penolakan itu, hasrat seksual mereka semakin menggebu-gebu dan bertambah beringas. Mereka pun lalu mengancam akan mendobrak pintu rumah Nabi Lut apabila tak mau menyerahkan ketiga tamunya. Melihat jumlah mereka yang semakin banyak dan sudah tidak terkendali, Nabi Lut hanya bisa pasrah. Ia pun berkata kepada ketiga tamunya, "Aku sudah tidak berdaya lagi menahan kaumku. Aku tak mungkin mampu melawan mereka dengan jumlah yang begitu banyak." Tiba-tiba ketiga tamunya itu berkata, "Jangan khawatir, kami adalah malaikat yang diutus Allah menyamar jadi pemuda tampan. Kedatangan kami ke sini untuk menimpakan azab kepada kaum Sodom." Kemudian ketiga malaikat ini menyuruh Nabi Lut untuk membukakan pintu rumahnya. Di saat itulah kaum laki-laki Sodom berebutan masuk ke dalam. Akan tetapi pandangan mereka tiba-tiba gelap. Ternyata ketiga malaikat itu membuat mata mereka menjadi buta. Mereka berbenturan satu sama lain dan berteriak, "Kenapa dengan mataku? Kenapa mataku tiba-tiba menjadi buta?" Pada saat yang bersamaan, ketiga malaikat tersebut menyuruh Nabi Lut beserta keluarga agar segera meninggalkan rumah dan kampung halaman. Karena inilah waktunya azab akan diturunkan di tengah-tengah kota Sodom. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut dan keluarganya jangan ada yang menoleh ke belakang. Maka Nabi Lut dan istri beserta kedua putrinya segera meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat. Akan tetapi, tidak dengan istri Nabi Lut. Ia mengindahkan larangan tersebut. Ia berada paling belakang di rombongan Nabi Lut. Ia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah Nabi Lut dan kedua anaknya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang, karena ia ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaum Nabi Lut. Seakan-akan ia meragukan kebenaran atas ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Akhirnya Nabi Lut dan kedua putrinya berhasil melewati batas kota Sodom. Sedangkan istrinya tertinggal jauh, ia masih berada di wilayah kota Sodom. Di saat itulah bumi bergetar dengan dahsyatnya, disusul datangnya angin kencang dan berjatuhan hujan batu dari api. Seketika wilayah kota Sodom hancur lebur. Mereka semua tewas mengenaskan, termasuk istri Nabi Lut yang munafik. Demikianlah kisah tentang kaum Nabi Lut, kenapa mereka bisa menjadi kaum Sodom yang akhirnya dilaknat oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. "Hei Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan?" jawab Abu Nawas penuh hormat. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya, jelas sudah betapa Baginda sedang kesal dengan Abu Nawas. "Baiklah tuanku, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini, hamba mohon waktu seminggu.
pinta Abu Nawas. "Baik, aku kasih kamu waktu seminggu," ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. "Mana ada harimau berjenggot," batin Abu Nawas dalam hati. "Ini perkara serius. Kali ini aku harus berhati-hati," pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas. Meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini, Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Tadi malam saya ribut dengan istri saya, Tuan Penghulu. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. "Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu itu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup senang dan bisa membeli apapun yang Dinda inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus." Istri Abu Nawas kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara Tuan Penghulu terlihat gelingsatan mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanya si Tuan Penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh Tuan Penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan Penghulu, silahkan Tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istrinya Abu Nawas, sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?"
Tanya Abu Nawas pura-pura. Tidak ada apa-apa wahai suamiku, jawab istrinya. Lalu apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot. Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut mengiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat usaha dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil Paduka Yang Mulia." "Silahkan Baginda lihat sendiri, harimaunya ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka Baginda Raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi Baginda Raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat, namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda Raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan. "Begini Paduka Yang Mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke kandang." Bukan main murkanya Baginda Raja kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa aibnya orang yang berkhianat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.